Jazirah Arab sebagai tanah persemaian. Sebelum memasuki pembahasan mengenai sirah Nabi Muhammad SAW dan tentang Jazirah Arab yang merupakan tempat tumbuh kembangnya Islam dan tempat beliau dipilih Allah sebagai Rasul untuk seluruh manusia, kita akan berusaha menyingkapkan hikmah ilahi yang memilih tanah ini sebagai tempat persemaian dan pertumbuhan Islam, dan memilih bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang mendakwahkan Islam, bukan bangsa-bangsa yang lain. Pertama-tama, kita harus memahami ciri khas dan watak bangsa Arab sebelum Islam dan membayangkan kawasan geografis yang mereka jadikan tempat tinggal serta lingkungan sekitarnya, juga membayangkan bagaimana adat istiadat, perangai, dan ciri peradaban umat-umat lain di masa itu, seperti bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan Hindu. Kita mulai pembahasan ini dengan menjelaskan secara ringkas kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab tidak lama sebelum Islam datang. Penguasa dan pemimpin dunia saat itu adalah dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Di bawah keduanya, bangsa dan peradaban lain yang cukup besar di masa itu adalah Yunani dan Hindustan. Persia telah menjadi tanah subur bagi lahir dan berkembangnya aneka macam gagasan keagamaan dan filsafat yang sebagian di antaranya saling bertentangan. Di sana muncul Zoroaster, keyakinan yang dipeluk penguasa Persia. Salah satu ajarannya adalah membolehkan pernikahan seseorang dengan ibunya, putrinya, atau saudara perempuannya sendiri. Misalnya, Yezdergerd II yang berkuasa di pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putrinya sendiri. Ada berbagai konsep dan ajaran Zoroaster lainnya yang dianggap menyimpang dari tatanan moral. Namun kita tidak akan membahasnya di sini. Di tanah Persia pula lahir aliran Mazdakisme yang sebagaimana dikatakan Imam Asy Syahrastani, didasarkan atas ajaran filsafat lain. Aliran ini diantaranya menghalalkan perempuan dan harta benda dan menjadikan keduanya sebagai milik bersama masyarakat, sebagaimana mereka berserikat dalam memiliki air, api, dan rumput. Tentu saja aliran ini mendapat sambutan luar biasa dari para pengumbar nafsu. Negara adidaya lainnya adalah Romawi yang didominasi semangat kolonialisme. Negara itu juga tenggelam dalam perselisihan keagamaan, yaitu antara penguasa Romawi di satu pihak dan kaum Kristen Suriah serta Mesir di pihak lain. Romawi mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialismenya untuk menyebarkan dan mengembangkan Kristen sekaligus mempermainkannya sesuai dengan hasrat nafsu dan ketamakan mereka. Dari sisi akhlak, bangsa Romawi pun tak kalah bejatnya dari bangsa Persia. Kemaksiatan, kekejian, dan kezaliman merajalela di seluruh pelosok negeri disebabkan berlimpahnya pemasukan negara dan berlipat gandanya setoran pajak. Peradaban lainnya yaitu Yunani, tenggelam dalam lautan tahayul dan mitos yang dituturkan dari mulut ke mulut. Kecenderungan itu mematikan potensi besar bangsa itu dan tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Situasi serupa berlangsung di belahan dunia lainnya, yaitu di kawasan Hindustan. Sebagaimana dituturkan Ustaz Abu Al-Hasan An-Nadwi, para penulis sejarah Hindustan sepakat bahwa fase terendah negara itu dari sisi keagamaan, moral, dan sosial ada di zaman itu. Kemunduran peradaban itu bermula dari awal abad ke-6 Masehi. Hindustan dan negara-negara kecil di sekitarnya tenggelam dalam kemerosotan moral dan sosial. Seperti itulah keadaan bangsa-bangsa dengan peradaban mereka di masa kemunculan dan perkembangan Islam. Seyogianya kita mengetahui bahwa penyebab kemerosotan, kekacauan, dan kemalangan mereka itu adalah kebudayaan dan peradaban yang hanya mengutamakan nilai-nilai materi tanpa didasari idealisme yang memandu mereka menuju jalan yang benar dan lurus. Sebab semua peradaban itu dengan aneka macam pilar dan rupanya, hanyalah sarana dan upaya. Tidak adanya pemikiran yang benar dan cita-cita yang tepat menyebabkan peradaban itu dijadikan sarana untuk membawa mereka pada kemerosotan dan kebingungan. Seandainya warga negara pemilik peradaban itu dianugerahi pikiran yang lurus,
yang seringkali hanya hadir melalui perantaraan agama dan wahyu ilahi, tentu seluruh tatanan peradaban mereka menjadi sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dalam berbagai bentuknya. Jazirah Arab di masa itu jauh dari hiruk-pikuk pertentangan politik dan kekacauan peradaban. Negara-negara di kawasan itu terpencil bahkan terbelakang dari sisi peradaban. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban ala Persia yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kebejatan dan menyebarkan ajaran permisivisme yang membolehkan apapun yang mereka inginkan. Akibat kemajuan dan kemewahan peradaban, bangsa besar seperti Persia dan Romawi tenggelam dalam budaya hedonis yang merusak akhlak dan mengabaikan agama. Bangsa-bangsa Arab juga tidak memiliki kekuatan militer yang besar seperti Romawi yang mendorong mereka menindas dan memperbudak bangsa-bangsa lain. Mereka juga tidak pernah memikirkan ajaran dan filsafat yang rumit ala bangsa Yunani yang dapat membuat mereka menjadi korban mitos dan tahayul. Keadaan mereka bagaikan bahan baku yang belum diolah, masih didominasi fitrah manusia yang lurus serta motivasi yang kuat untuk mewujudkan berbagai kecenderungan manusia yang terpuji, seperti sifat setia, suka menolong, dermawan, menjaga harga diri, dan menjaga kehormatan. Hanya saja, mereka terhalang dari pengetahuan yang dapat menyingkapkan jalan untuk mengembangkan semua potensi itu. Pasalnya, mereka hidup di tengah gelap kebodohan, kesederhanaan, dan kenaifan. Akibat kebodohan banyak di antara mereka yang tersesat dari kecenderungan fitrah yang positif sehingga mereka tega membunuh anak-anak demi kehormatan dan kesucian diri, dan rela menyia-nyiakan harta benda demi kedermawanan, serta saling bertempur satu sama lain demi mempertahankan harga diri. Seperti itulah kondisi bangsa-bangsa Arab sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Sebutan sesat, jika dibandingkan dengan kondisi umat-umat lain pada zaman itu, lebih mengisyaratkan pemakluman bagi mereka daripada ejekan atau hinaan. Sebab umat-umat lain itu melakukan berbagai penyimpangan dan kesesatan didasari dan didorong oleh peradaban, kebudayaan, dan pengetahuan. Mereka terpuruk dalam jurang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan, dan pemikiran. Lagi pula, Jazirah Arab dari sisi geografis berada di titik tengah di antara bangsa-bangsa yang relatif lebih maju dari sisi peradaban. Orang yang melihat Jazirah Arab pada zaman sekarang niscaya menemukan, sebagaimana dikatakan Ustadz Muhammad Al-Mubarak bahwa kawasan ini terletak tepat di tengah-tengah di antara dua peradaban yang sedang melebarkan sayapnya, peradaban materialis barat dan peradaban spiritualis timur, seperti Hindustan, China, dan sekitarnya. Oleh karena itu, apabila kita membayangkan kondisi bangsa Arab di jazirah mereka sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain di sekeliling mereka, mudah bagi kita untuk menyingkapkan hikmah ilahi yang menetapkan agar jazirah Arab dianugerahi kehormatan dengan lahir dan diutusnya Nabi Muhammad SAW di sana, bukan kawasan lain, dan agar bangsa Arab menjadi bangsa pertama yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, mengajak manusia memeluk Islam yang dengannya Allah disembah seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Keadaan mereka tidak seperti pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa bangsa Arab dipilih sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam karena mereka menganut berbagai keyakinan yang sangat sesat dan mereka memiliki kebejatan moral yang sangat sulit diobati dan susah diarahkan ke jalan yang benar. Kesulitan itu karena mereka mementingkan gengsi dan kebanggaan atas gaya hidup yang rusak. Mereka juga tenggelam dalam fanatisme kesukuan. Sementara orang-orang yang tengah berada di masa-masa pencarian dan tidak menyalahkan kebodohan mereka sendiri serta tidak mengklaim memiliki kebudayaan, ilmu, atau peradaban yang memang tidak dianugerahkan kepada mereka, lebih mudah untuk diobati dan lebih gampang diarahkan. Menurut saya, bukan itu hikmah dipilihnya bangsa Arab sebagai tempat persemaian Islam.
Analisis seperti itu hanya benar bagi orang yang kemampuannya terbatas dan sumber dayanya sedikit, sehingga dapat memisahkan antara yang mudah dan yang susah, lantas lebih memilih yang mudah dan menghindari yang susah karena tidak suka berpikir keras. Seandainya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ihwal tempat terbitnya dakwah Islam berkaitan dengan suatu aspek tertentu di negeri Persia atau Romawi atau Hindustan, pastilah dia sudah menyiapkan di sana aneka sarana untuk menyukseskan dakwah, seperti yang dia siapkan di Jazirah Arab. Semua itu tidak sulit baginya, karena dia adalah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengada segala sarana dan faktor penyebab. Namun, hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat bersemainya Islam ini seperti hikmah yang menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuna aksara, tidak bisa membaca buku, dan tidak bisa menulis, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar manusia tidak meragukan kenabiannya dan agar mereka tidak punya banyak alasan untuk meragukan kebenaran dakwahnya. Salah satu pelengkap hikmah ilahi ini adalah bahwa lingkungan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lingkungan masyarakat yang tuna aksara pula jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Lingkungan yang sama sekali belum terpengaruh segala peradaban di sekelilingnya, dan cara berpikirnya sama sekali belum menganut aneka filsafat rumit yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Pasalnya, dikhawatirkan itu dapat menimbulkan keraguan-raguan dalam hati manusia apabila mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari dan menelaah kitab-kitab kuno serta sejarah umat-umat terdahulu dan berbagai peradaban bangsa lain. Selain itu, dikhawatirkan pula keraguan itu merasuki hati jika dakwah Islam muncul di tengah suatu umat yang memiliki posisi penting dalam peradaban, filsafat, dan sejarahnya, seperti Persia, Yunani, atau Romawi. Sebab betapa banyak orang yang ragu dan ngawur yang menuding bahwa dakwah Islam adalah mata rantai dari peradaban dan pemikiran filsafat yang akhirnya menciptakan satu-satunya peradaban dan hukum yang paripurna ini. Padahal Al-Quran yang mulia telah menjelaskan hikmah ini dengan ungkapan yang tegas. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan agar Rasulnya tuna aksara, dan komunitas tempatnya dilahirkan pun tuna kasara sehingga mukjizat kenabian dan syariat Islam menjadi jelas dalam benak dan tidak mengandung kerancuan. Ini mengandung rahmat yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah. Ada hikmah-hikmah lain yang tidak tersembunyi bagi orang yang mau berpikir, di antaranya saya rangkum sebagai berikut. 1. Sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul manusia sekaligus tempat yang aman, serta menjadikannya bangunan pertama yang didirikan manusia untuk beribadah dan menegakkan simbol-simbol agama. Di lembah itulah dakwah sang bapak para nabi, Ibrahim alaihis salam disemaikan. Salah satu hikmahnya adalah agar kawasan yang diberkahi ini kelak menjadi tempat kelahiran dakwah Islam yang merupakan agama leluhur kita, Nabi Ibrahim, serta menjadi tempat kelahiran dan diutusnya sang penutup para nabi. Bagaimana tidak, beliau adalah keturunan Ibrahim alaihis salam. 2. Letak geografis Jazirah Arab memudahkan kawasan ini untuk memikul beban dakwah seperti ini, karena ia terletak di titik tengah bangsa-bangsa yang lain. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan penyebaran dakwah Islam bisa mencapai seluruh bangsa dan negara-negara yang mengelilinginya dengan mudah. Jika Anda menengok kembali perjalanan dakwah Islam pada mula sejarah Islam dan era Khalifah Rashidin, Anda mendapati bukti sangat jelas yang membenarkan hal ini. 3. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan agar bahasa Arab menjadi bahasa dakwah Islam dan alat pertama untuk menerangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada manusia. Bisa jadi,
Seandainya kita perhatikan karakteristik bahasa-bahasa di dunia, kemudian kita perbandingkan semuanya, kita akan menemukan bahwa bahasa Arab jauh lebih istimewa daripada bahasa-bahasa lain dengan karakteristik yang mereka banggakan. Jadi, bahasa Arab lebih pantas menjadi bahasa pertama kaum muslim di berbagai daerah dan negeri mereka. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang penutup para nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, maka tidak ada nabi sepeninggalnya. Ini telah menjadi kesepakatan umum kaum muslim dan prinsip agama yang harus diyakini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan diriku dan para nabi sebelumku tak ubahnya orang yang mendirikan bangunan. Dia memperbagus dan memperindahnya, menyisakan satu ruang untuk batu bata di sebuah sudut. Orang-orang pun mengelilingi bangunan itu dan mengaguminya, lalu berkata, 'Bukankah batu bata ini mesti dipasang?' Nah, akulah batu bata itu. Akulah penutup para nabi." Oleh karena itu, dakwah dan risalah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penegas dan pelengkap bagi risalah-risalah langit yang telah diturunkan sebelumnya. Buktinya, dakwah para nabi itu didasarkan atas dua hal, yaitu akidah serta hukum dan akhlak. Berkaitan dengan akidah, kita semua tahu bahwa kandungannya tidak pernah berubah sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi dan rasul menyeru manusia untuk beriman pada keesaan Allah dan menyucikannya dari segala sifat yang tidak layak baginya. Mereka juga mendakwahkan keimanan pada hari akhir, hisab, surga, dan neraka. Semua nabi mengajak kaumnya untuk mengimani semua itu. Masing-masing hadir untuk membenarkan dakwah nabi sebelumnya dan memberi kabar gembira tentang pengutusan nabi setelahnya. Demikianlah kenabian mereka sampai ke berbagai kaum dan umat agar mereka menegaskan satu hakikat yang diperintahkan untuk disampaikan dan manusia ditugasi untuk tunduk padanya, yakni memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Dia telah mensyariatkan kepadamu agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Sungguh tidak bisa dibayangkan seandainya dakwah para nabi yang jujur itu berbeda-beda dalam perkara akidah. Sebab urusan akidah tergolong pemberitaan, sedangkan pemberitaan tentang sesuatu tidak mungkin berbeda-beda antara penyampai berita yang satu dan penyampai berita yang lain, jika semua penyampai berita itu jujur. Tidak masuk akal jika ada salah seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah satu di antara yang tiga. Maha suci Allah dari perkataan mereka itu. Kemudian, setelahnya diutus seorang nabi lain untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Padahal kedua nabi itu jujur dalam menyampaikan risalah dan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan akidah. Sementara, hal yang berkaitan dengan syariat, yakni bentuk hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat, setiap nabi mengajarkan cara yang berbeda-beda. Sebab syariat tergolong dalam penyusunan, bukan pemberitaan sehingga ia tidak memiliki karakteristik seperti yang saya huraikan tadi, berbeda dari akidah. Lagi pula, perkembangan zaman serta perbedaan antar umat dan antar kaum pasti mempengaruhi perkembangan dan wujud syariat. Perbedaan itu pasti terjadi karena syariat dilandasi prinsip kesesuaian dengan tuntutan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Inilah alasannya mengapa setiap nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus khusus untuk umat tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, hukum syariat masing-masing berlaku secara terbatas dalam bingkai yang sempit, sesuai dengan tuntutan keadaan umat yang bersangkutan. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel dengan menetapkan,
sesuai dengan kondisi Bani Israel kala itu syariat yang sangat keras dan ketat. Nyaris tidak ada kelonggaran di dalamnya. Zaman pun berganti, dan kemudian Allah mengutus di tengah mereka Nabi Isa alaihi salam. Dia menyampaikan syariat yang lebih mudah dan lebih ringan dibanding syariat sebelumnya yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Mengenai hal ini, lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Isa alaihi salam ketika dia berkata kepada Bani Israel, "Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu." Quran Surah Ali Imran ayat 50. Nabi Isa alaihi salam juga menerangkan kepada mereka bahwa berkaitan dengan urusan akidah, dia membenarkan dan menegaskan keterangan yang ada dalam Taurat. Dia menyampaikan kembali bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sementara berkaitan dengan syariat serta hukum halal dan haram, Nabi Isa alaihi salam ditugasi untuk melakukan beberapa perubahan dan memudahkan beberapa hal yang sulit serta menghapuskan sejumlah keketatan hukum yang ada dalam syariat sebelumnya. Jadi semua nabi dan rasul diutus kepada suatu kaum dengan membawa akidah dan syariat. Dalam urusan akidah, masing-masing nabi dan rasul menegaskan akidah yang diajarkan nabi sebelumnya, tanpa perbedaan atau perubahan. Sementara dalam urusan syariat, setiap nabi dan rasul menghapus syariat sebelumnya, kecuali beberapa perkara yang didukung syariat yang datang belakangan atau yang didiamkannya. Hal itu sesuai dengan kaedah yang menegaskan bahwa syariat sebelum kita adalah juga syariat kita selama tidak ada syariat baru yang menyelisihinya. Dengan demikian, jelaslah bahwa agama samawi itu hanya satu. Para nabi dan rasul diutus oleh Tuhan yang Maha Esa. Hanya syariat yang berbeda-beda. Syariat yang telah lalu dihapuskan dan dilengkapi sebagiannya oleh syariat yang datang belakangan. Perkembangan syariat itu mencapai puncaknya yang lengkap dan sempurna melalui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang penutup para nabi dan rasul. Hanya ada satu al-din al-haq, yakni agama sejati, dan seluruh nabi diutus untuk mendakwahkannya serta memerintahkan manusia untuk memeluknya, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama sejati itu adalah Islam. Ibrahim, Ismail, dan Yakub diutus membawanya. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sungguh dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, begitu pun Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 130-132. Nabi Musa alaihi salam pun diutus dengan risalah Islam kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang para penyihir Fir'aun. Ahli-ahli sihir itu menjawab, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman pada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu." Quran Surah Al-A'raf ayat 125-126. Nabi Isa alaihi salam pun datang dengan membawa risalah agama yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, yakni sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sungguh kami adalah orang-orang yang berserah diri."
Quran Surah Ali Imran ayat 52. Mungkin ada yang bertanya, lalu mengapa ada orang yang bersikukuh mengklaim bahwa Nabi Musa alaihi salam membawa akidah khusus yang berbeda dari akidah tauhid yang disampaikan para nabi yang lain? Atau pertanyaan, mengapa pula ada orang yang mengimani bahwa Nabi Isa alaihi salam datang dengan akidah yang berbeda? Jawaban atas pertanyaan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-Nya yang mulia. Sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Siapa saja yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dia juga berfirman dalam Surah Al-Syura. Dia telah mensyariatkan kepadamu agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalaulah tidak karena ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab Taurat dan Injil sesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu. Quran Surah Al-Syura ayat 14. Ringkasnya semua nabi diutus membawa risalah Islam, satu-satunya agama yang diredoi Allah. Para ahli kitab pun mengetahui kesatuan agama dan mengetahui bahwa para nabi diutus untuk saling membenarkan agama yang dibawa satu sama lain, dan mereka tidak pernah terpecah-pecah ke dalam berbagai akidah yang berlainan. Hanya saja, ahli kitab malah berbeda-beda, berpecah belah, dan berselisih atas nama nabi-nabi mereka. Padahal para nabi tidak pernah mengajarkan itu, dan sesungguhnya mereka pun mengetahui hal itu. Perpecahan itu semata-mata diakibatkan kedengkian di antara mereka, sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jejak agama Hanif di tengah masyarakat jahiliyah. Bagian ini termasuk pendahuluan penting yang harus dikaji sebelum membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segala ketetapan, fenomena, dan hikmah yang dikandungnya. Sebab bagian ini memuat fakta yang kerap dipalsukan musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam bukanlah bagian dan bukan pula kelanjutan dari ajaran Al-Hanifiyah Al-Samhah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kitabullah telah menegaskan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilihmu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sekalian orang muslim dari dahulu. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang yang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 95. Kita telah mengetahui bahwa bangsa Arab adalah anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka juga mewarisi agama dan cara hidup yang diwasiatkan ayah mereka, berupa pengesaan Allah, penyembahannya, pelaksanaan aturannya, penyuciannya, dan pemuliaannya. Salah satu ajaran yang paling menonjol adalah pengagungan dan penyucian Baitul Haram serta penghormatan terhadap simbol-simbolnya, termasuk pembekalan, pelayanan dan pemeliharaannya. Setelah abad-abad berlalu, mulailah mereka mencampur adukkan kebenaran yang mereka warisi turun-temurun itu dengan kebatilan. Seperti itulah keadaan semua umat dan bangsa setelah didominasi kebodohan dalam waktu yang lama dan disusupi bisikan para tukang sihir dan penghayal. Akibatnya, keyakinan mereka disusupi syirik, dan mereka pun menjadikan patung sebagai sesembahan. Lebih jauh, berkembang di tengah-tengah mereka berbagai taklid yang ngawur dan kerusakan moral yang parah.
Akibatnya mereka semakin jauh dari cahaya tauhid serta cara hidup Al-Hanifiyah. Semakin dalam mereka tenggelam di tengah samudera kebodohan yang menutupi kecerdasan dan potensi ketuhanan selama berabad-abad. Kelak Nabi Muhammad SAW datang untuk mengenalkan kembali mereka pada potensi ilahiyah yang sejatinya telah mereka kenal dan mereka miliki. Orang pertama yang mengenalkan paganisme kepada bangsa Arab dan mengajak mereka menyembah patung adalah Amr bin Luhai bin Qomah, leluhur suku Khuza'ah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi, dari Abu Sholih As-Saman bahwa dia mendengar Abu Hurairah bertutur. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Aqsam bin Jun Al-Khuzai, "Wahai Aqsam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qomah bin Handaf menyeret-nyeret ususnya di neraka. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih mirip dengannya daripada engkau, dan tidak pernah melihat orang yang lebih mirip denganmu daripada dia." Aqsam bertanya, "Apakah kemiripanku dengannya berbahaya bagiku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, engkau adalah mukmin, sedangkan dia orang kafir. Dahulu dia adalah orang pertama yang mengubah agama Ismail, lalu memasang berhala, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada berhala, menyembelih binatang untuk berhala, mempersembahkan unta kepada berhala, dan meyakini unta tertentu tidak boleh dinaiki." Ibnu Hisham juga meriwayatkan bagaimana Amr bin Luhai mengenalkan paganisme kepada bangsa Arab. Amr bin Luhai pergi dari Mekah menuju Syam untuk menjalankan urusannya. Setibanya di Ma'ab daerah Al-Balka yang ketika itu dihuni kaum Amalek keturunan Amlak atau Amlik bin Lawis bin Sam bin Nuh, dia melihat mereka menyembah patung. Dia pun bertanya, "Apa patung-patung yang kalian sembah itu?" Mereka menjawab, "Patung-patung itu kami sembah guna meminta hujan sehingga kami diberi hujan, kami meminta kemenangan sehingga kami diberi kemenangan." Dia bertanya lagi, "Maukah kalian memberiku satu di antaranya yang bisa kubawa ke negeri Arab untuk mereka sembah?" Maka mereka memberinya sebuah patung yang dinamai Hubal. Dia pun membawanya ke Mekah dan memasangnya, lalu menyuruh orang-orang menyembah dan mengagungkannya. Begitulah awal kemunculan dan penyebaran paganisme di Jazirah Arab sehingga politeisme menjadi anutan mereka yang sangat populer. Mereka telah meninggalkan akidah tauhid yang sebelumnya mereka peluk serta mengganti agama Ibrahim dan Ismail dengan kemusyrikan. Mereka pun menjadi seperti umat-umat lain, berakhir pada aneka keyakinan dan perbuatan yang sesat. Faktor utama yang mendorong mereka melakukan semua itu adalah kebodohan, ketunaaksaraan, dan keengganan mereka untuk berpikir sehingga mudah dipengaruhi ajaran berbagai suku dan umat yang hidup di sekitar mereka. Kendati demikian, di tengah-tengah mereka masih ada beberapa orang yang tetap berpegang teguh pada akidah tauhid dan mengikuti cara hidup Al-Hanifiyah. Mereka tetap mempercayai adanya hari kebangkitan dan penghimpunan, meyakini bahwa Allah memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang durhaka, dan tidak menyukai penyembahan patung serta segala kesesatan paham dan pemikiran yang diada-adakan bangsa Arab. Segelintir orang yang dikenal tetap memelihara ajaran Hanifiyah ini, di antaranya Kas bin Saidah Al-Iyadi, Riyab As-Sishini, dan Buhaira sang rahib. Adat istiadat bangsa Arab juga masih memperlihatkan jejak-jejak ajaran Nabi Ibrahim dan prinsip agama yang hanif serta simbol-simbolnya, meskipun makin terkikis habis seiring perkembangan zaman. Dalam kadar tertentu, kejahiliahan mereka masih diwarnai pengaruh aneka simbol dan prinsip Hanifiyah. Hanya saja, berbagai simbol dan prinsip ini muncul di kehidupan mereka dalam keadaan sudah tercemar. Contohnya, pengagungan Ka'bah serta tawaf mengelilinginya, haji, umroh, wukuf di Arafah, dan kurban. Pada dasarnya, semua tradisi itu dilegalkan dan diwarisi secara turun-temurun dari era Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi praktik yang mereka terapkan tidak benar dan bercampur dengan banyak kesesatan. Misalnya dalam tahallul untuk haji dan umroh, orang Kinanah dan Quraisy mengucapkan,
labaika Allahumma labaika la syarika illa syarikun huwa lak, tamlikuhu wa mamalak. Yang artinya aku menyambut seruanmu ya Allah. Aku menyambut seruanmu, tiada sekutu kecuali sekutu yang kau miliki dan dia miliki pula. Jadi sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hisham, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam talbiyah, tetapi seraya menyisipkan berhala mereka bersamanya dan menempatkan kepemilikannya pada tangannya. Kesimpulannya, keadaan bangsa Arab pada masa kedatangan Islam dinaungi jejak-jejak ajaran Al-Hanifiyah Al-Samhah yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa lalu kehidupan mereka dipenuhi akidah tauhid serta cahaya petunjuk dan iman. Lalu mulailah mereka menjauhi kebenaran itu sedikit demi sedikit lantaran faktor waktu yang sangat lama, abad-abad yang panjang, dan jarak masa yang jauh dari era Nabi Ibrahim. Kehidupan mereka pun mulai diisi gelap kemusyrikan, sesat pemikiran, dan kebodohan. Semua itu berkembang seraya tetap membawa aneka simbol kebenaran kuno serta prinsipnya yang masih tersisa, yang terus bergerak mengiringi sejarah mereka. Hanya saja, semua prinsip, tradisi, dan simbol-simbol agama Hanifiyah itu semakin lemah seiring perjalanan waktu, dan semakin sedikit pemeluknya dari tahun ke tahun. Tatkala cahaya agama yang Hanif ini bersinar lagi dengan diutusnya sang penutup para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu ilahi pun menyentuh setiap hal yang telah ditutupi kesesatan dan kegelapan selama abad-abad yang sangat panjang itu. Cahaya ilahi yang datang bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkirkan kesesatan itu dan menyingkapkan kembali tradisi Hanifiyah yang sejati. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengganti kebodohan dengan cahaya iman, tauhid, serta prinsip keadilan dan kebenaran. Beliau mengenalkan kembali bangsa Arab kepada keyakinan dan ajaran Ibrahim alaihissalam, kemudian memulihkannya seperti sedia kala serta menetapkannya sebagai syariat ilahi. Penting saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan tadi merupakan perkara yang diketahui dengan pasti oleh siapapun yang mau mencermati sejarah. Semua itu merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan dengan jelas oleh siapapun yang mau mengkaji sedikit saja tentang Islam. Hanya saja, di zaman sekarang kita terpaksa membuang banyak waktu untuk menegaskan sesuatu yang sebenarnya sudah pasti dan menjelaskan sesuatu yang telah nyata. Bahkan kita melihat begitu banyak orang yang menafikan keyakinannya sendiri hanya demi mengikuti hasrat dan kecenderungan nafsu. Mereka hidup tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya membelenggu akal dengan belenggu penghambaan dan perbudakan. Alangkah jauh perbedaan antara kehendak yang ada di belakang keyakinan dan keyakinan yang ada di belakang kehendak. Betapa besar perbedaan antara keduanya dari sisi keluhuran dan kehinaan serta dari segi keperkasaan dan kelemahan. Ada saja orang yang berpendapat, meskipun huraian saya tadi sudah jelas terbukti bahwa era jahiliyah mulai berakhir menjelang pengutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulai mengembangkan perilaku yang patut ditiru, bahwa bangsa Arab telah mulai melakukan revolusi terhadap berbagai fenomena syirik dan paganisme serta segala tahayul jahiliyahnya. Kemudian kesadaran dan revolusi itu menjelma dalam wujud kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gerakan dakwahnya. Menurut mereka, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika kaum jahiliyah makin terbuka terhadap berbagai hakikat tauhid dan cahaya petunjuk seiring dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, semakin jauh mereka dari era Nabi Ibrahim, semakin dekatlah mereka pada prinsip-prinsip dan dakwahnya sehingga akhirnya mereka semakin mendekati puncaknya melalui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah pendapat mereka. Benarkah itu yang ditetapkan sejarah, ataukah sejarah justru menetapkan kebalikannya dengan penuturan yang paling sederhana dan dapat dipahami dengan jelas? Setiap penulis yang cermat dan jujur pasti mengetahui bahwa masa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah masa jahiliyah yang paling jauh dari petunjuk Ibrahim alaihissalam dibanding masa-masa sebelumnya. Lagi pula,
Peninggalan simbol dan prinsip agama Hanifiyah yang ada di tengah bangsa Arab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sangat sedikit dan nyaris punah seluruhnya. Sisa-sisa tradisi dan keyakinan Hanifiyah itu misalnya, tercermin dalam ketidaksukaan sebagian orang Arab terhadap berhala dan keengganan untuk menyembahnya, juga dalam kecenderungan mereka pada beberapa perilaku utama seperti yang diajarkan Islam. Namun sisa-sisa tradisi Hanifiyah itu teramat sedikit, tidak sampai 1/10 dari keadaannya pada beberapa abad sebelumnya. Jadi jika pendapat mereka benar, seharusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus sebagai Nabi dan Rasul sejak beberapa abad sebelumnya ketika bangsa Arab masih kental dan didominasi tradisi Hanifiyah. Sebagian kalangan lain menetapkan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum dapat menghancurkan kebiasaan, tradisi, ritual, dan keyakinan gaib yang populer di tengah bangsa Arab, beliau sengaja memakaikan baju agama pada semua itu, lalu menyebutnya sebagai hukum ilahi. Dengan kata lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya hadir untuk mengendalikan berbagai keyakinan bangsa Arab terhadap yang gaib, lalu membungkusnya dengan sosok Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya mereka berdalih, setelah bangsa Arab memeluk Islam mereka tetap mempercayai sihir, jin, dan berbagai hal gaib lainnya. Mereka juga tetap bertawaf mengelilingi Ka'bah, menyucikannya, dan mempraktikkan sejumlah ritual lain seperti di masa-masa sebelumnya. Pendapat mereka itu berangkat dari dua hipotesis yang mereka anggap jauh dari kemungkinan salah. Hipotesis pertama adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang nabi, dan hipotesis kedua adalah bahwa sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada di tengah bangsa Arab hanyalah kreasi dan tradisi buatan mereka sendiri. Jadi pemuliaan dan penyucian Ka'bah bukanlah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diperintahkan Tuhannya, melainkan kreasi dan hasil kebudayaan bangsa Arab. Jadi ritual itu murni produk budaya. Demi mempertahankan kedua hipotesis itu dan menjaganya dari keraguan, mereka menutup mata dari berbagai bukti dan fakta sejarah yang sangat terang, fakta-fakta sejarah yang pasti akan menolak kedua hipotesis itu dan menyingkapkan kepalsuan serta kekeliruannya. Hanya saja kita tahu bahwa pencarian fakta dan hakikat itu tidak mungkin dicapai seorang peneliti selama dia tidak berusaha mendekatinya. Tanpa kesungguhan dan kejujuran, dia hanya akan bergerak sampai batas yang sesuai dengan hipotesisnya. Dia tidak bisa bebas bergerak dan meneliti karena telah menanamkan hipotesis itu kuat-kuat dalam benaknya sebelum melakukan penelitian. Tentu saja penelitian semacam itu tak ubahnya sandiwara yang menggelikan. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan lain selain berusaha mencermati semua bukti akal atau fakta sejarah untuk menyingkapkan berbagai hakikat. Upaya itu saya lakukan seraya tetap menjaga tujuan utama, yaitu mencapai hakikat itu sendiri, tanpa membohongi diri sendiri dan orang lain dengan berpura-pura meneliti secara mandiri padahal didorong kepentingan paham tertentu atau dilandasi fanatisme yang buta. Saya tidak mungkin menutup pikiran dari berbagai bukti kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti fenomena wahyu dan mukjizat Al-Quran, serta fenomena keselarasan antara dakwahnya dan dakwah para nabi sebelumnya. Saya tidak akan mengabaikan keutamaan serta kesempurnaan sifat dan akhlaknya hanya untuk menerima hipotesis bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang nabi. Saya juga tidak mungkin menutup pikiran dari sejarah yang bercerita tentang pembangunan Ka'bah yang mulia oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesamaan tugas para nabi untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia, untuk menyeru mereka agar mengimani hal-hal gaib, seperti hari kebangkitan, hari perhitungan, serta balasan berupa surga dan neraka. Semua itu didakwahkan para nabi secara sambung-menyambung dan semuanya terdapat dalam kitab-kitab suci samawi, dibenarkan sejarah, dan disadari generasi demi generasi manusia.
Saya tidak mungkin menutup pikiran dari semua fakta sejarah itu hanya untuk menerima hipotesis bahwa apa yang kita sebut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim di zaman jahiliyah itu hanyalah tradisi hasil pemikiran dan budaya bangsa Arab, dan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya hadir membungkusnya dengan baju agama. Satu hal yang layak Anda ingat adalah bahwa mereka yang berpegang pada dua hipotesis itu sesungguhnya tidak memiliki bukti atau dalil apapun yang mendukung klaim mereka. Itu hanyalah wacana yang dikampanyekan dari waktu ke waktu. Jika Anda menghendaki contoh pandangan kelompok ini, lihatlah buku Buniyah al-Fikr ad-Dini, yakni bangunan pemikiran agama karya orientalis Inggris terkenal Hargib. Buku itu menunjukkan betapa besar pengaruh fanatisme buta terhadap pemikiran para pembela dua hipotesis itu. Fanatisme ganjil itulah yang kerap memaksa pemiliknya menanggalkan harga dirinya dan mempertaruhkannya di hadapan segudang dalil dan fakta yang nyata. Mereka mementingkan fanatisme dan tidak mau tunduk pada dalil-dalil yang jelas dan tegas. Dasar dan kerangka pemikiran agama dalam Islam, menurut Gibb, adalah aneka keyakinan dan paham bangsa Arab terhadap hal-hal gaib. Jadi menurutnya, Nabi Muhammad melihat dan mencermati semua itu, lalu mengganti apa yang bisa digantinya, membiarkan sisanya yang tidak bisa dihindari, kemudian membungkusnya dengan baju Islam. Setelah itu, beliau menguatkannya dengan berbagai paham dan sikap keagamaan yang dianggap sesuai. Lalu beliau menghadapi masalah besar karena ingin mengembangkan agama ini bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk semua manusia. Maka untuk menjawab masalah itu, Nabi Muhammad membangun kehidupan agamanya dengan panduan Al-Quran. Seperti itulah pemikiran Gibb yang diungkapkan dalam bukunya di atas. Jika Anda mencermati bukunya itu, dari awal hingga akhir, tidak akan Anda temukan satu pun dalil yang membuktikan kebenaran pendapatnya. Anda juga pasti dapat menyimpulkan bahwa si penulis telah menyimpan dulu akalnya sebelum dia menuliskan buku itu. Gantinya, dia menggunakan daya imajinasi dan khayalan ketika menyusun semua pernyataan dan penilaiannya itu. Tampaknya ketika dia duduk dan menulis pendahuluan bagi terjemahan Arabnya, dia sudah membayangkan bahwa para pembacanya akan mengejek segala pemikirannya tentang Islam. Maka dia pun mulai berdalih. Dia mengatakan, berbagai pemikiran yang melandasi bab-bab ini bukanlah buah pikiran penulis, melainkan disodorkan dan ditunjukkan kepada saya oleh sekelompok pemikir serta beberapa tokoh besar Muslim yang terlalu banyak untuk disebutkan. Maka cukuplah saya menyebut salah satunya sebagai contoh, yaitu guru besar Syekh Waliyullah ad-Dahlawi. Selanjutnya, dia menukil satu kutipan dari buku karya Syekh Waliyullah ad-Dahlawi, yaitu Hujjatullah al-Balighah jilid 1 halaman 122, dan tampaknya dia merasa aman bahwa tidak seorang pun pembaca yang sudi bersusah payah merujuk buku tersebut guna memastikan keberadaannya. Maka atas nama sang Syekh, Gibb mengubah teks itu seenaknya serta memalsukannya sedemikian rupa sehingga menurutnya cukup untuk mengaburkan artinya dan menyimpangkan maksudnya. Dengan cara itu, dia bisa melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan semena-mena, dia mengambil dan memotong satu bagian dari buku Syekh Waliyullah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan risalah yang mengandung risalah lain. Maka pertama kali sesungguhnya beliau hanya diutus kepada Bani Ismail. Pengutusan ini meniscayakan penyampaian syariat yang diantaranya termasuk simbol-simbol dan bentuk-bentuk ibadah serta berbagai ketetapan umum yang telah berlaku di tengah mereka sejak lama. Sebab syariat hanya memperbaiki apa yang sudah ada pada mereka, bukan membebani mereka dengan sesuatu yang belum mereka ketahui sama sekali. Padahal teks lengkap yang tercantum dalam buku Hujjatullah al-Balighah yang dikutip oleh Gibb sebagai berikut. Ketahuilah pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa al-Hanifiyah al-Samhah guna meluruskan kebengkokannya, menghilangkan distorsinya, dan menyalakan cahayanya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim.
Dengan demikian, mestilah akar agama itu diterima dan sunnahnya ditetapkan. Sebab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada suatu kaum yang masih memiliki peninggalan sunnah yang memberi petunjuk, beliau tidak perlu mengubah atau menggantinya. Justru yang wajib adalah menetapkannya, karena itu lebih selaras dengan jiwa mereka dan lebih kuat untuk dijadikan hujah atas mereka. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam mewarisi secara turun-temurun cara hidup leluhur mereka. Mereka pun tetap hidup sesuai dengan syariat itu hingga datang Amr bin Luhai. Dengan jalan pikirannya yang sesat, dia memasukkan ke dalamnya berbagai hal sehingga dia sesat dan menyesatkan. Dia mengenalkan penyembahan patung, persembahan binatang untuk berhala, dan pemotongan kuping binatang untuk berhala. Ketika itulah agama menjadi tidak sah, karena yang benar sudah tercampur dengan yang rusak. Mereka juga didominasi kebodohan, kemusyrikan, dan kekafiran. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan kebengkokan mereka dan memperbaiki kerusakan mereka. Beliau mengamati syariat mereka, lalu melestarikan apa-apa yang sesuai dengan cara hidup Nabi Ismail alaihi salam atau yang tergolong simbol-simbol Allah. Sementara apa-apa yang sudah dilencungkan atau dirusak, atau yang tergolong simbol-simbol syirik atau kekafiran, beliau batalkan dan menegaskannya sebagai kebatilan. Saya tidak mengajak Anda untuk membahas pemalsuan dan rekayasa yang dilakukan GIP terhadap teks tulisan Syekh Waliullah. Sebab sia-sia saja mendiskusikan omong kosong seperti itu. Saya hanya ingin para pembaca mengetahui betapa besar pengaruh fanatisme buta terhadap penganutnya. Saya juga ingin pembaca mengenali kekeliruan metodologi penelitian Barat dan objektivitasnya yang digembar-gemborkan para cendekiawan Barat, serta betapa besar kekeliruan itu mempengaruhi pola pikir sebagian Muslim yang bertaklid kepada mereka. Dengan demikian, Anda sudah melihat hakikat hubungan antara Islam dan paham jahiliyah yang sempat mendominasi bangsa Arab sebelum Islam. Anda juga telah melihat kaitan antara zaman jahiliyah dan tradisi Hanifiyah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan mencermati semua itu, kita bisa memahami alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui sejumlah adat istiadat dan prinsip yang dipegang dan dipraktikkan bangsa Arab. Di saat yang sama, beliau juga menghapuskan, memerangi, dan menghabisi semua adat istiadat dan prinsip mereka yang menyimpang dari kebenaran. Itulah pengantar yang mesti saya sampaikan sebelum kita mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta memetik warna-warni hikmah dan rahasianya. Dalam pembahasan bagian-bagian berikutnya dari buku ini, Anda akan menemukan bukti-bukti lain yang makin menegaskan dan menambah terang apa yang sudah saya paparkan. Bersambung.